Ajar kami jadi orang-orang yang mau melihat dan mau semua terjadi seturut kehendak-Mu. Bukan kehendak kami. Kehendak kami gak sempurna walaupun sepertinya baik. Tetapi kehendak dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Help us Lord. Help us Holy Spirit. Supaya apa yang ada pada kami Tuhan. Pikiran kami semua sejalan dan seturut dengan keinginannya Tuhan. Apa yang kami miliki semua berguna bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Urapilah kami, siapkanlah kami juga mendengar firman-Mu. Berkatilah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, ucap syukur, umat percaya diberkati, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim Praise and Worship, haleluya, shalom. Shalom, Horas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya punya teman seorang pendeta. Sebelum jadi pendeta dia pendekar. Karena dia berprofesi sebagai atlet tinju. Dia pernah beberapa kali ikut pelatnas. Teman saya sekarang udah jadi hamba Tuhan. Dan saya ngobrol-ngobrol, kemudian saya iseng-iseng saya nanya sama dia. Bro, kalau lagi latihan dikurung gitu di pelatnas 3 bulan, 4 bulan, apain sih yang dikerjain? Oh iya Pak. Biasanya kita latihan, porsinya ditambah, makanan kita diatur supaya berat badan kita optimal. Karena kita nggak boleh terlalu kurus, kita juga nggak boleh terlalu berat supaya nggak didiskualifikasi. Terus kita latihan. Tapi ada yang menarik loh buat saya. Karena dia bilang gini, nah nanti kalau udah malam, habis makan malam, kita disuruh nonton. Nonton. Nonton apa? Saya pikir nonton film supaya entertain. Enggak, disuruh nonton pertandingan-pertandingan yang pernah dilakukan oleh calon lawannya. Oh, kenapa? Ya supaya saya kenal lawan saya. Supaya saya tahu senjata dia yang terbaik apa, gerak-geriknya, cara dia ini, wave-nya, ininya, itunya. Andalan dia apa. Jadi saya kenal, karena kalau saya nggak kenal musuh saya nggak tahu. Dan biasanya kalau kita nggak kenal musuh kita, ya kita nggak mempersiapkan sesuatu. Sampai pada tahap itu, Tuhan ingatkan saya. Dia bilang gini, tahu nggak kenapa anak-anakku itu kalah sama iblis? Karena dia nggak pernah lakukan ini. Dia tidak pernah sungguh-sungguh mempelajari mengenai siapa musuh dia sebetulnya. Ngerti maksud saya? Amen? Anda udah ada yang pernah belajar iblis? Angkat tangan. Atau pernah jadi iblis? Nggak banyak. Sehingga kalau saya lihat di dalam di banyak occasion, di banyak pengajaran, kita fokus pada iblis-iblis yang gak penting. Iblis itu ada yang penting, ada yang memang patut untuk Anda jadikan concern, tapi ada juga yang enggak sebetulnya. Nah hari ini saya mau mencoba untuk mengajar mengenai iblis ini. Anda harus kenal dia, supaya Anda tahu kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, bagaimana dia attack kita, di mana dia akan menyerang kita. Ngerti maksud saya? Amin. Jadi keluar dari sini, Anda semua jadi ghostbuster. Setuju? Iya. Karena firman Tuhan jelas di dalam Matius pasal yang Markus pasal yang ke-16. Engkau akan mengusir setan. Tapi banyak pada prakteknya anak Tuhan diusir setan. Iya apa ya? Wih, ini angker nih Pak. Kenapa? Karena Anda itu, karena kita nggak ngajarin Anda
Anda diajar sama TV. Anda diajar sama film. Jadi Anda 99% orang yang takut hantu itu tidak pernah ketemu hantu. Iya apa ya? Ya kan? Tapi takut Pak. Bahkan kadang-kadang iman kita kepada hantu lebih besar daripada iman kita kepada Tuhan. Iman itu apa sih? Iman itu membuat yang gak kelihatan jadi nyata. Ibrani 11. Bukti atas segala apa sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita beriman, kita begitu. Nah bayangin nih, anak-anak Tuhan tuh gini loh. Rumah, udah lama gak ditempatin, terus mulai maghrib-maghrib, ya kan? Udah mulai antara terang dan gelap, nah udah mulai deh. Masuk tuh rumah itu, enggak. Emang kenapa? Ada hantu. Padahal lihat hantunya enggak? Enggak kan? Tapi Anda percaya dia ada. Betul? Amin. Iya kan? Coba kalau gitu Anda sama Tuhan. Walaupun Anda enggak lihat Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu di sini. Oh saya percaya. Anda enggak akan lihat situs porno. Walaupun enggak ada orang yang lihat. Anda enggak akan langgar aturan lalu lintas. Walaupun tidak ada polisinya. Engkau tidak akan pernah bikin kwitansi bodong. Walaupun tidak ada yang mengawasinya. Setuju sama saya? Kenapa? Karena walaupun orang aku nggak lihat, tetapi aku percaya Tuhan itu ada. Tapi iman kita lebih banyak pada hantu toh. Ya kan? Nggak lihat tapi kita percaya gitu ada. Nah saya hari ini mau kasih tahu. Iblis itu pelajari dari mana? Dari Alkitab, jangan dari mana-mana. Sumber pelajaran saudara itu adalah Alkitab namanya. Nah kita lihat. Menurut Alkitab, ternyata iblis itu setelah saya pelajari, iblis itu membagi dirinya pada 3 kelompok. 3 kelompok. Saya mulai dari yang paling tidak berbahaya, saya mulai dari yang paling rendah. Kita buka Lukas pasal yang ke-24. Ya. Siapa dia? Siapa? Siapa dia? Lukas 24, kita lihat ayat yang ke-36, sampai dengan ayat yang ke-39. Lukas pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya berdoa keluar dari tempat ini Anda gak ada yang bisa lagi dibodoh-bodohin sama iblis. Gak ada yang amin? Haleluya, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Yuk kita baca kelompok iblis yang pertama. Kita baca sama-sama 2, 3, apa katanya? Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat apa? Mereka melihat apa? Yang pertama namanya hantu. Katakan sama saya hantu. Iya, terusin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu. Yang berikutnya, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini apa? Rabalah aku dan lihatlah karena apa? Karena apa? Hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada apa? Ngerti maksudnya? Kelompok yang pertama namanya hantu. Hantu itu dia dimensinya apa? Bentuknya apa? Roh. Hantu tidak bertulang dan tidak berdaging. Makanya jangan pernah bilang gini, ih gila gue ditabok hantu. Gak bisa, ditabok pakai apa? Ngerti maksud saya? Hantu itu tidak bertulang dan tidak berdaging, dia roh. Maka dia bisa menjelma jadi apapun yang dia mau. Suka-suka dia aja. Dan tugasnya hantu ini satu, apa? Dia menjelma menjadi orang yang sudah mati. Makanya waktu Yesus muncul, yang mereka tahu Yesus ini udah mati, maka mereka terkejut. Dan mereka takut, dia pikir ini apa? Hantu. Ngerti maksud saya? Amin. Nah itu yang sekarang sering beredar dan itu yang sering difilmin.
hantu, wah muncul di sini. Orang habis kecelakaan, orang gantung diri, orang begini, orang begitu. Orang mati mah udah gak balik. Gak ada lagi, makanya saya kemarin 2 minggu lalu istri saya meninggal dunia. Dan saya bilang sama anak-anak saya, nanti kalau mama muncul, jangan terus kita gini, oh mama, jangan. Begitu dia muncul jangan gini, oh istriku kau kembali, jangan. Itu bukan istri saya, itu adalah hantu yang menyerupai istri saya, itu iblis tuh. Jadi diapain? Tengking in the name of Jesus. Ngerti maksud saya? Amin. Emang orang mati gak bisa balik Pak? Makanya baca Alkitabnya. Bisa balik gak? Ayatnya di mana? Nah itu Pak yang saya gak tahu. Coba kita buka yuk Ayub. Pasal yang ke-7. Ayat 9 sampai 10. Ini saya mau ngajarin sama saudara nih. Gak ada ya, opung kita yang udah meninggal itu gak akan kembali. Ya, mama kita yang sudah meninggal itu gak akan kembali. Papa kita yang udah meninggal gak kembali. Kekasih-kekasih kita tidak akan pernah kembali. Kalau dia muncul, itu hantu namanya. Tujuannya hantu ini apa? Supaya ada penyembahan roh-roh orang mati. Karena dia muncul maka dulu di tanah ini sebelum misionari datang ke sini, penyembahan di sini agamanya animisme dan dinamisme. Kenapa? Karena memang ada roh-roh nenek moyang yang muncul, tapi sebetulnya bukan roh orang mati itu adalah hantu, itu tugasnya. Ya, kita baca. Kita baca sama-sama. 2, 3, apa? Sebagaimana? Tidak akan. Terus? Udah ngerti? Udah ngerti? Enggak ada roh-roh orang mati itu gentayangan dan roh-roh orang mati itu akan kembali lagi. Tidak ada. Tapi ada Pak, dia muncul, itu namanya hantu. Dan hantu ini sebetulnya iblis paling rendah yang tidak punya kemampuan apa-apa. Dia hanya bisa muncul. Emang dia bisa ngapain? Nabok gak bisa, ngeludahin gak bisa, iya kan? Apalagi ngegosipin, gak bisa saudara. Gak bisa. Hantu ini gak bisa apa-apa, dia cuma muncul. Kita aja yang ketakutan. Coba kalau dia muncul, terus kita begini, emang ada apa? Hantunya juga mati gaya kan? Iya gak saudara? Emang pernah ada orang dicekek hantu? Pernah? Nggak ada. Tapi ini paling kita takutin, yang paling rendah, yang paling tidak punya power, yang tidak membahayakan, Anda paling takutin itu. Gak berani. Bahkan Anda banyak orang yang hormati itu. Dulu waktu saya terbang, kalau saya masuk hotel sama pramugari, jangan ngeres ya. Ini memang kita hotelnya sama saudara. Set gitu. Terus, Cap aku duluan ya. Oh iya, oke. Terus dia masuk nih ke kamar. Terus dia gini, ting tong. Saya kan mulai tertarik kan. Kok di bel, emang ada siapa gitu kan. Ting tong 3 kali. Katanya mesti 3 kali. Kenapa? Karena hantunya agak budak mungkin. Kalau sekali nggak dengar ya. Kan, tapi dia bilang ini mesti 3 kali dipencetnya. Ting tong. 3. Terus dia buka. Begitu dibuka, terus dia begini. Gitu. Gue mundur. Emang ada siapa? Enggak Cap, nggak ada siapa-siapa. Oh, terus tadi kenapa? Assalamualaikum sama siapa? Ya kali aja ada penunggunya. Ya kita permisi dulu supaya dia nggak gangguin. Ya, yang model kayak begini nih. Kalau ada penunggunya diusir dong, tendang. Amin saudara. Amin. Lihat kanan kiri, lu jangan amin-amin, awas lu ntar malam. Gaya lu di sini lagi siang amin-amin. Ini kita kan dulu di Merpati Nusantara Airlines, maskapai tempat saya terbang dulu.
itu ada 2 kapten spesialis kamar angker. 2. Namanya yang pertama Kapten Johan Christian Alim. Yang kedua namanya Kapten Zivki Priatelna. Kenapa spesialis kamar angker? Karena gini, ada hotel-hotel yang memang kamarnya tidak dijual. Karena konon, kalau itu dihuni, maka penghuninya, waduh ada yang digoyang-goyang tempat tidurnya, ada yang ini. Ada yang ceritanya sampai lebay, dikencingin. Saya bilang dikencingin hantu. Kencing lewat mana dia? Emang dia minum apa? Emang punya ginjal? Ini suka lebay, suka aneh-aneh. Tapi cerita ini berkembang. Jadi akhirnya ini kamar-kamar ini tidak dipakai. Tetapi kalau pas lagi musim liburan, peak season, mau tidak mau kamar-kamar ini harus dijual. Ya kan? Nah kalau pilot, pramugari itu udah hafal nomor kamar mana yang disinyalir ada hantunya. Begitu dia lihat gini, dia nolak biasanya. Begitu dia lihat di kru list itu ada Zivki atau ada Kapten Johan, dua-duanya Kristen. Lihat gini, wah dia bilang, waduh alhamdulillah. Kenapa? Ini kamar bisa kasihin mereka. Kenapa? Karena saya nggak pernah nolak. Saya nggak pernah nolak. Dikasih kamar yang paling angker, nggak apa-apa. Ya ada sini, Cap, ini adanya kamarnya udah sini, nggak apa-apa. Itu yang satu set kru saya tuh co-pilotnya, pramugarinya. Itu sampai wah gila, nggak apa-apa Cap? Nggak apa-apa, emang kenapa? Bener nih, ini ada kamar tuh kalau di Bali, dulu Bali tuh ada Sahid Hotel. Itu kamarnya yang angker itu pas di bawah pohon beringin. Itu kalau saya udah tidur di kamar angker itu, pagi-paginya itu co-pilot pramugari udah di depan kamar. Nungguin saya kayak baru pengantin baru. Ditungguin. Dia berharap saya keluar acak-acakan matanya merah kurang tidur. Begitu saya keluar, ganteng kali aku ini saudara. Pak, tidur nyenyak gitu. Kenapa? Karena saya masuk di kamar-kamar itu saya cuma bilang gini, aku anak Allah. Dan aku perintahkan roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan. Keluar dari tempat ini. Aku mau tidur dengan tenang di tempat ini. In the name of Jesus. Amen. Selesai. Kau gak usah pakai botol, gak usah pakai pohon kelapa, gak usah pakai bawang merah, gak usah pakai bawang putih. Saudara. Lu pikir dia takut sama bawang merah sama bawang putih? Hah? Enggak takut. Emang dia takut sama benda-benda rohani, minyak lah, Alkitab lah, salib lah. Enggak takut. Siapa yang bilang dia takut? Enggak takut Pak. Enggak, salah itu. Bukannya kalau dikasih salib dia ini Pak kepanasan. Itu film. Itu film coy. Kebenarannya enggak begitu. Amin. Coba lihat Ayub 1 yuk. Ayub 1. Haleluya. Anda baru tahu kan? Aduh. Yuk, ayat yang ke-6. Ayub 1 ayat yang ke-6. Supaya kita tahu nih. Haleluya. Ya kita baca. 2, 3 apa? Pada suatu hari. Menghadap Tuhan dan datang di antara mereka siapa? Iblis. Terusin. Maka bertanyalah Tuhan kepada siapa? Iblis. Dia bilang gini, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi. Iya. Lah wong iblis tuh sama Tuhan ngobrol gini kok. Sama Alkitab takut, siapa yang ngajarin? Dia gak takut. Amin saudara? Amin. Nggak takut. Orang dia ngobrol. Polis, dari mana kau? Ya keliling-keliling lah di bumi. Makanya hati-hati. Kalau ditanya, kau mau kemana? Ya aku keliling-keliling. Nah ini. Ini salah satu dari mereka ini. Mak, kemana mah? Aku mau ke mall. Ngapain? Ya keliling-keliling aja. Ah ini. Nggak jelas.
Amin saudara. Enggak jelas. Lihat kanan kiri, lu enggak jelas lu keliling-keliling. Nah ini mirip nih saudara. Iblis aja ngobrol kok. Dikasih bawang, dia bawa cabai, dia bawa terasi, diajak rujakan saudara. Saudara pikir takut nggak? Come on, lihat Alkitab kita. Dia takut sama otoritas Anda sebagai anak Allah. Dia nggak takut sama saudara, dia takut dengan otoritas Anda. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa percaya kepada Yesus, kita menerima dia, engkau memiliki otoritas, engkau memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah. Itu yang dia takutin. Maka waktu engkau perintah keluar, dia harus keluar. Karena engkau adalah anak-anak Allah. Amin saudara. Jadi sederhana gak sebetulnya? Sederhana, masuk kamar, gak usah ting-tong 3 kali. Masuk kamar gini, hey iblis keluar, in the name of Jesus. Aku mau tidur. Dan itu yang saya praktekkan bertahun-tahun ya. Saya belum lama jadi pilot, baru 20 tahun. Mau itu yang katanya di Palembang ada Hotel Sanjaya lah. Waduh, saya bilang, saya cuma satu. Dalam nama Yesus, keluar. Selesai Pak. Itu paling sederhana. Itu paling sederhana. Ditungguin di depan. Begitu saya keluar gimana? Pramugarinya, Cap, gak apa-apa. Maksud lo? Gak ada apa-apa tadi malam? Enggak. Tadi malam oke-oke aja, gak ada masalah. Enggak, selama lu gak masuk kamar gue gak masalah. Saya lebih takut sama pramugari daripada sama setan, saudara. Kalau pramugari ini bisa ngancurin kekudusan, amin saudara. Kalau setan kan kalau diusir in the name of Jesus, pergi Pak. Kalau pramugari, in the name of Jesus, keluar. Ya ampun, rohani banget. Dia malah datang. Pak Abu, ngerti gak masuk saya? Halo, Anda belajar sesuatu? Ini fakta Alkitab loh. Jangan dibodoh-bodohin loh. Kita fokus sama itu, fokus sama pengusiran setan, gak usah. Itu hal paling sederhana daripada ministry kita. In the name of Jesus, you keluar-keluar. Dan yang namanya hantu bentuknya apa Pak? Tergantung pesanan. Ini benar. Tergantung pesanan saudara. Dia itu tergantung kearifan lokal. Ini ya, teman saya orang Amerika. Dia bilang nih, Zif, sini. Do you believe in ghosts? Yeah, I believe in ghosts. Yeah, but last night I watched in the movie, Indonesian movie, it's very funny. Dia bilang gitu. Lucu banget nih di film Indonesia. Apaan? Hantu di tempat lu lucu deh. Lu tahu nggak tuh hantu yang itu, it's like a candy jumping around. Candy jumping around. Apa ya candy jumping around? Kan gue bingung ya. Candy kayak permen jumping around. It's like a long pillow, you know. Oh, maksud dia pocong. Itu buat dia lucu. Kok ada hantu kayak gituan? Karena orang Amerika yang mati kagak pernah dipocong, Pak. Maka pocong tidak akan pernah muncul di Amerika. Setuju? Setuju? Bukan soal nggak bisa nyebrang. Di sana bingung. Begitu muncul, lu apa sih? Ngerti maksud saya sudah? Jangan dibodoh-bodohin. Jadi yang paling Anda takuti apa? Kearifan lokalnya apa? Leak di Bali, ini. Iya kan? Nggak ada leak di Medan. Betul nggak? Begitu leak di Medan, ada jeroan ini. Jeroan. Selesai kau di sop. Pak, come on. Gini kok kita ikutin. Jangan dong. Hari ini kita tahu. Hantu bisa jadi apapun. Amin. Amin. Tapi hari ini engkau punya otoritas sebagai anak-anak Allah. Usir dia dalam nama Yesus. Gak ada bahayanya. Dia muncul diemin aja, mati gaya dia. Dan hantu juga gak bodoh-bodoh amat. Dia gak bakal muncul kalau dia tahu orang ini berani. Kenapa? Percuma dia muncul. Toh orang ini gak akan takut. Makanya kalau orang-orang pemberani biasanya dia gak pernah lihat hantu. Kenapa? Percuma dong. Apa sih lo?
Ngerti ya? Ngerti maksud saya? Amin, amin. Iya, lihat kanan kiri bilang. Ya, jangan amin, amin doang ya. Ntar malam kita praktek nih, haleluya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-12. Haleluya. Lukas pasal yang ke-12. Sampai di sini saudara belajar sesuatu? Amin. Yes. Yuk kita baca ayat yang ke-11. Haleluya. Kita mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14 yuk. Yuk, kita baca sama-sama. 2, 3. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu apa? Khawatir bagaimana dengan apa kamu harus katakan membela dirimu, terusin. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu engkau diperhadapkan kepada penghulu-penghulu, ada setan-setan hantu, saya mau kasih tahu, Roh Kudus akan memimpin kita how to fight against it. Jangan khawatir. Engkau punya kuasa kok. Engkau punya otoritas. Yohanes 1 ayat 12, engkau punya otoritas sebagai anak Allah. Gini loh ya, otoritas tuh gini. Kalau saudara nanti keluar dari sini malam-malam, terus ada polisi dengan seragam lengkap, kemudian dia gini, minggir. Anda minggir atau Anda tabrak? Hah? Minggir. Kenapa Anda minggir? Karena Anda tahu dia punya otoritas untuk melakukan itu. Setuju? Amin? Iya. Anda lihatnya siapa? Anda lihat seragamnya toh? Ya kan, Anda nggak lihat orangnya. Nah, orang yang sama, tanpa seragam, malam-malam, kemudian dia stop saudara. Wait, stop. Anda giling, atau Anda minggir. Ya pasti Anda giling. Kenapa? Ini begal. Saya nggak tahu kenapa, karena gua nggak lihat seragamnya. Setuju sama saya? Amin. Nah, sama dengan kita, iblis itu nggak takut sama saudara. Tapi dia takut sama otoritas yang Kristus Yesus berikan kepadamu, kepadaku. Sebagai anak-anak Allah yang maha. Dan Roh Kudus bersama dengan kita. Jadi jangan takut. Yang kedua juga sama. Coba kita lihat. Mundur sedikit ke Lukas 11 ayat yang ke-24. Sampai dengan ayat yang ke-26. Ya, cepat kita baca 2, 3. Apa katanya? Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati apa? Rumah itu bersih, tersapu, rapi, teratur. Terusin, lalu. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya. Yang kedua, ini agak lumayan nih. Ini Anda harus sedikit waspada. Ini agak lumayan. Kenapa? Karena dia namanya roh jahat. Roh jahat itu kenapa? Karena dia punya power. Roh jahat ini powernya apa? Dia bisa merasuki. Merasuki hewan, manusia, dan merasuki benda-benda. Jadi kalau Anda lihat ada botol tiba-tiba terbang sendiri, itu bukan hantu, itu kerjaannya roh jahat namanya. Dia bisa merasuki. Dia bisa merasuki Anda? Bisa. Dia bisa merasuki anak-anak Tuhan? Bisa. Asal anak Tuhan itu anak Tuhan KW. Katakan sama saya KW. Lihat kanan kiri bilang, makanya jadi yang ori. Supaya lu gak bisa dirasukin.
Karena kalau anak Tuhan yang ori, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Setuju saudara? Amin. Ya, nggak bakal bisa dirasukin. Kalau anak Tuhan bisa kerasukan itu pasti KW. Karena roh kudusnya, roh Tuhan tidak ada di dalam dia. Entah nggak tahu apa yang dia lakukan. Bisa kerasukan? Bisa. Sangat bisa. Tapi selama engkau jadi anak Tuhan yang punya hubungan indah dengan Tuhan dan roh Tuhan ada di dalam kita, maka saya mau kasih tahu, roh-roh itu tidak akan berkuasa di dalam hidup kita. Terus gimana Pak cara menyelesaikannya? Sama, selesaikannya adalah usir dalam nama Yesus. Setuju? Saya habis ngajar mengenai hal ini, assistant pastor saya namanya Victor, waktu yang lalu saya kesini dia ikut sama saya. Dia praktek, jadi tiba-tiba, dia kan kerja di Lion, di lantai 5, geger. Sudah lihat ada apaan tuh? Itu tuh, si Romlah kesurupan. Romlah ini karena dia lihat, Romlah ya dia tahu imannya tidak seiman sama dia, tadinya dia mau doain tapi dari mereka juga udah ada yang doain, udah ada yang handle, akhirnya Victor mundur. Ya udah mulai ada yang bawa botol. Ada yang dipijat kakinya. Si Victor nanya, itu kok orang kesurupan direfleksi. Dipijat. Untung rohnya nggak gini. Yang agak kananan dikit tuh bagian apa ya? Lever ya. Dipijat, di ini, di itu, pakai batok kelapa, pakai botol, pakai segala macam. Udah nih. Ya udah ada yang handle kan, dia balik kerja lagi. Kira-kira 3 jam setelah itu silent, nggak ada keributan. Dia pikir udah selesai jam 5 sore dia turun sampai di basement. Ternyata begitu buka lift, keributan itu pindah di situ. Jadi ternyata si Romlah dari lantai 5 diturunin ke lantai basement. Kenapa? Karena iblisnya bilang katanya, roh jahatnya bilang gini, saya adalah penghuni dari toilet basement. Gitu. Maka dia digotong, dipindahin. Inilah begonya. Udah namanya setan, dipercaya. Setan itu diusir dalam nama Yesus. Ngerti maksud saya saudara? Bodoh kali kan? Dia bilang, kalau dia bilang untung dia nggak bilang. Saya tempatnya ada di Los Angeles. Loh, kan capek kita kan nganterinnya ke sana. Jangan dianterin dong. Ini dianterin ke basement saudara. Biar keributannya pindah di situ. Udah ngos-ngosan. Udah ini. Ini disaksikan oleh direksi. Banyak orang udah yang nyaksiin. Dia ingat pengajaran saya kan. Kemudian dia datengin itu Romlah. Akhirnya dia bilang gini. Boleh gak saya berdoa buat dia? Ada beberapa kapten yang kebetulan seiman juga. Dia pegang tangannya karena Romlah berontak-berontak kan. Boleh? Ini silakan deh. Karena udah nyerah kan. Akhirnya Romlah cuman dipegang kepalanya katanya. Terus ditatap matanya. Nih saya bilang ya, kalau Anda exorcism, pengusiran setan, kacamata copot. Karena dia bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga. Ya, jangan pakai kacamata. Dan tatap matanya. Jangan ke bagian yang lain. Nanti Anda dipikir cabul saudara. Tatap matanya. Dalam. Ini saya ajarin. Dan mulai dia bilang gini. Kamu keluar dari situ. Dia begitu tatap mata. Oh enggak, ini saya tambahin. Enggak, itu enggak terjadi saudara. Bohong gitu. Habis itu tegang banget. Saya jadi ikut tegang saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Keluar di dalam nama Yesus. Gak usah pakai teriak. Gak usah pakai teriak-teriak. Gak usah pakai histeris. Langsung itu roh jahatnya gini. Terus saya bilang, dia ngangguk ya. Dia lu usir apa lu tembak? Jangan-jangan aku sayang kamu, aku juga. Dia langsung ngangguk Pak. Terus Romlah pingsan. Dan gak berapa lama Romlah sadar. Terus dia nih, kok rame banget? Saya ada di mana? Roh jahat itu pergi dan Tuhan dipermuliakan.
polisi kalau nyetop saudara, gimana sih? Dia kan cuma gini. Ya kan? Anda udah taat dong. Gak usah ada. Gak perlu kan? Gak perlu. Anda juga gitu. Otoritasmu itu besar. Roh yang ada di dalammu lebih besar dari roh-roh dunia ini. Amin, saudara? Iya, jangan takut. You have power against that. You have authority against that. Perintahkan. Demikian juga, wah pulang dia sukacita banget. Dia ceritain. Baru tadi malam diajar. Siangnya, sorenya dia praktek. Dan benar ya, ternyata that's it. Ya saya bilang that's it. Jangan dibohongin. Jangan pernah bilang, waduh rohnya kayaknya terlalu kuat. Nah. Nggak ada roh yang lebih kuat daripada otoritas, daripada kuasa Allah. Setuju Bapak ya? Amin. Bohong itu. Orang yang namanya legion aja, Yesus nggak pakai macem-macem kok. Setuju? Iya, nggak pakai macem-macem kok. Keluar, selesai. Dan otoritas yang sama ada sama Anda dan saya hari ini. Oleh sebab itu hari ini hantu, roh jahat usir dalam nama Yesus. Tetapi ada yang lebih berbahaya daripada itu. Nggak bisa diusir. Nggak bisa diusir. Siapa namanya? Ya, kita lihat di dalam Matius 4 ayatnya yang pertama. Jadi Yesus setelah 40 hari berpuasa, kemudian dia dibawa oleh siapa? Dibawa oleh siapa ke padang gurun? Dibawa oleh? Kita lihat ayatnya ya. Matius pasal yang keempat, ayatnya yang pertama. Alright, kita baca sama-sama, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh siapa? Roh siapa? Roh Kudus. R-nya gede. Dibawa oleh siapa? Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai siapa namanya? Ini yang paling nomor 1. Hantu itu yang paling cemen. Yang kedua roh jahat agak lumayan. Tetapi mereka semua takluk kepada otoritas saudara. Tetapi ada yang lebih hebat daripada itu namanya siapa? Iblis. Bahasa Greka itu dia pakai kata diabolos. Diabolos. Katakan sama saya diabolos. Nah, lihat kanan kiri. Kalau kau suka bolos, ini dia. Namanya diabolos. Suka bolos CG, ini dia nih. Namanya diabolos. Ya kan? Jadi kalau ini, kamu kemana? Diabolos. Artinya, ini iblis Pak. Ini yang Anda harus tahu. Ini yang lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa membuat engkau kehilangan keselamatanmu. Dia bisa membuat engkau mencong daripada jalannya Tuhan. Cara iblis 3. Melalui kebutuhan perut kita, melalui pride kita. Yesus kan 3 area dia dicobai. Yang pertama perut. Ubah batu ini jadi roti. Dan Tuhan bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi kue tiaw juga. Bukan dari roti saja, tetapi apa? Dari setiap firman yang keluar dari roh kita hidup hanya karena firman. Yang kedua dicobai apa? Pride-nya dibawa ke bumbungan bait Allah. Kemudian jatuhkan. Kan kau anak Allah, maka malaikat akan diutus untuk menatang engkau. Yesus bilang, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Amin saudara. Dan yang ketiga apa? Kemuliaan dunia. Dia bilang semua kuasa itu sudah diberikan kepadaku. Sembah aku berikan semuanya. Dia bilang, engkau hanya boleh menyembah siapa? Tuhan saja. Enyah kau dari hadapanku. Setuju Bapak Ibu? 3. Nah sama iblis ini, dia akan mencobai saudara dan menyerang saudara pada 3 area yang sama dengan dia menyerang Yesus Kristus Tuhan. Jadi gimana caranya supaya engkau kebal sama iblis? Iblis gak bisa ditengking. Dia main di dalam pikiran kita. Dia mainnya di sini. This is your battlefield.
dia ada di sini. Dia persuasif terus, waktu engkau lagi sakit, dia mulai bilang Tuhanmu itu enggak ada. Waktu engkau lagi diizinkan Tuhan terpuruk, dia bilang Tuhan tidak menolong lagi, kebaikannya tidak sempurna. Terus di sini dia main. Tapi saya mau kasih tahu, tolak. Itu enggak bisa diusir. Caranya gimana ngalahin dia? Galatia 5 ayat yang ke-24, satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan untuk mengalahkan iblis. Ini yang paling berbahaya. Jadi saya nggak terlalu concern sama yang namanya roh jahat. Karena roh jahat itu sesederhana saya perintahkan dan dia akan pergi. Saya nggak terlalu concern sama hantu. Mau hantu berapapun aku perintahkan dan dia harus pergi. Tetapi saya paling concern sama satu. Siapa? Diabolos atau iblis. Dia selalu bermain di dalam pikiranku. Waktu istriku sakit. Dan saya berdoa, minta mujizat Tuhan. Dan mujizat tidak terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iblis bermain. Iblis bermain. Dia mulai coba tarik. Waktu pertama kali istri saya divonis, itu April 2020 semua pelayanan tutup. Tabungan gak ada, semuanya gak ada. Di depan gelap iblis bermain. Dan itu yang saya terus pertahankan. Dan tips dari saya, bagaimana cara mengalahkan permainan iblis dalam otak kita. Cuma satu. Galatia 5 ayat yang ke-24. Perhatikan baik nih. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi gimana? Salibkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Maka iblis gigit jari. Dia gak akan pernah bisa bermain. Ikutin kata-kata saya. Iblis bekerja. Lagi. Iblis bekerja kalau kita kasih bahan. Lihat kanan kiri, depan belakang bilang gini. Jangan kasih bahan supaya dia gak kerja. Iblis itu gak bisa nyerang saudara. Tetapi kalau kasih bahan sama dia, bahan itu akan dipermainkan sama dia. Begitu Anda oper bahan sama dia, dia mainkan itu. Dan hidupmu mulai bergoncang, hidupmu mulai gak karu-karuan. Imanmu mulai goyah. Salibkan kedagingan kita 3 bahan iblis. Apa? Yang pertama cinta uang. Orang yang cinta uang itu paling gampang digoyang. Kenapa? Karena iblis punya uang. Yang kedua apa? Sombong, harga diri. Itu bahan tuh. Hamba Tuhan sekalipun udah masih sombong. Oh saya mau kasih tahu, itu sebentar dia jatuh. Iblis bermain di dalam pelayanannya, iblis bermain. Amin. Yang ketiga apa? Kekhawatiran. Itu bahan-bahan favoritnya iblis. Tutup semua. Salibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Gunakan otoritas yang daripada Kristus Yesus Tuhan. Darah Yesus gak percuma, maka saya percaya engkau lebih dari orang yang menang. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, pemenang-pemenangnya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, keluar dari tempat ini. You know siapa itu iblis. Jadi jangan takut sama hantu. Hantu gak bisa bikin apa-apa, jangan takut sama roh jahat. Roh jahat dan hantu itu akan takluk dan akan taat kepada otoritas saudara. Tetapi hari ini perhatikan bagaimana iblis itu selalu bekerja di dalam pikiran kita. Dia gak bisa dimusnahkan. Dia gak bisa dimusnahkan. Dia gak bisa ditengking. Satu-satunya jalan adalah salibkan kedagingan kita. Tutup semua bahan. Jangan kita cinta uang. Jangan kita tinggi hati dan sombong. Jangan kita khawatir. Maka saya percaya iblis gigit jari. Yang mau iblis gigit jari dengan kehidupan saudara, angkat tangan. Beri kemuliaan yang meriah pada Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Ya. Di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan hidupku
menggenapi firman-Mu. Kau akan meneguhkan mereka. Tanda-tanda heran menjadi bagian dalam hidup mereka. Amin. Haleluya. Kau bersamaku, Di dalamku. di dalamku, jadi bukti Beri kemuliaan yang paling meriah buat Dia. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Oh, hidupku mengenal. Pemenang-pemenangnya Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Di dalamku. di dalam Jadi bukti. jadi bukti Haleluya. kebesaranku. Kau di dalamku. Kau bersamaku. Di dalamku. Di dalamku jadi bukti kebesaranku. Haleluya. Haleluya. Hambamu berdoa meletakkan umatmu. Gak ada satupun dari mereka dipecundangi oleh iblis. Gak ada satupun daripada mereka ditipu oleh iblis. Keluar dari tempat ini. Digenapi firman-Mu yang berkata, mereka akan mengusir setan-setan. Akan mengusir iblis. Mereka akan menang. Melalui hidup mereka, mujizat demi mujizat dinyatakan. Perkara-perkara hebat dinyatakan. Dan hamba berdoa, lebih daripada itu, mereka menang. Akan battlefield mereka. Mereka bukan orang-orang yang bisa dimakan oleh iblis. Tetapi mereka orang-orang yang menyalibkan daging. Dengan segala hawa nafsu keinginan mereka. Dan pada akhirnya tidak satupun di area di dalam hidup mereka iblis bisa bekerja. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Umat yang menang katakan amin.